Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ilham Muhammad Zamzam dengan NIM 1401204325 dari kelas MB 4403. Di sini kita akan mempelajari analisis laporan keuangan dua perusahaan, yaitu PT Gudang Garam Tbk dan yang kedua PT Sampurna Agro Tbk. Nah, di sini kita juga mempelajari dasar-dasar bagaimana nih investor dalam berinvestasi pada perusahaan yang tepat. Di sini kita akan membahas tentang company profile perusahaan yang pertama, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai dari sigaret kretek lobot atau biasa disebut SKL, dan yang kedua sigaret kretek linting tangan atau SKT, dan yang terakhir adalah sigaret kretek linting mesin atau biasa disebut SKM. Kita akan membahas company profile perusahaan yang kedua, yaitu PT Sampurna Agro Tbk. PT Sampurna Agro Tbk merupakan produsen minyak kelapa sawit yang berbasis di Indonesia. Bersama dengan anak perusahaannya, perusahaan ini bergerak dalam produksi produk sawit, yaitu minyak sawit mentah dan inti sawit. Wilayah operasional perusahaan berlokasi di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Perusahaan bergerak dalam pengembangan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani lokal melalui beberapa bentuk skema plasma seperti kemitraan. Selain itu, perusahaan juga memproduksi bibit kelapa sawit Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis laporan keuangan dua perusahaan ini, yaitu PT Gudang Garam Tbk dan PT Sampurna Agro Tbk. Pastinya kalian udah gak sabar nih dengan hasil analisis laporan keuangan dua perusahaan ini. Dan pastinya investor akan memilih perusahaan yang mana nih setelah mengetahui analisis laporan keuangan berikut. Nah, tetap di sini dan stay tune. Sebelum kita menganalisis laporan keuangan kedua perusahaan tersebut, saya akan menyampaikan 8 poin utama rasio keuangan yang kita gunakan dalam menganalisisnya. Ada current ratio, debt ratio, total asset turnover, net profit margin, return on asset, gross profit margin, return on equity, dan yang terakhir, fixed asset turnover. Yang pertama, menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan current ratio, yaitu perhitungan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Rumus yang digunakan yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Sebelum itu perlu digarisbawahi bahwa semua laporan keuangan yang tertulis dalam bentuk jutaan rupiah. Analisa yang diberikan pada PT Gudang Garam yaitu 49.537.000 dibagi 17.009.000 diperoleh 2,19, yang artinya kondisi perusahaan baik, yang mana setiap $1 hutang lancar dibayar oleh aset lancar sebesar 2,19. Dan pada PT Sampurna Agro Tbk diperoleh 1.337.000 dibagi 1.887.000 diperoleh 0,70. Kondisi ini perusahaan kurang baik karena setiap $1 hutang lancar hanya mampu dibayar dengan aset lancar sebesar 0,70. Kedua, yaitu menganalisa laporan keuangan menggunakan debt ratio, yaitu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Rumus yang digunakan yaitu debt ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Analisa yang diperoleh oleh PT Gudang Garam yaitu 19.668.000 dibagi 78.191.000 diperoleh 0,25, dan pada PT Sampurna Agro Tbk diperoleh 5.948.000 dibagi 9.744.000 diperoleh 0,61, yang artinya keduanya masih tergolong baik dan normal karena tolok ukur umum sebesar 0,5. Dengan begitu, kedua perusahaan tersebut memiliki aset 2 kali lipat lebih banyak daripada kewajiban. Yang
Yang ketiga yaitu menganalisis laporan keuangan menggunakan total asset turnover, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumus yang digunakan yaitu TATO sama dengan sales dibagi total aset. Analisa yang diperoleh oleh Gudang Garam TBK yaitu 114.477.000 dibagi 78.191.000 diperoleh 1,46, dan pada PT Sampurna Agro diperoleh 3.502.000 dibagi 9.744.000 diperoleh 0,35. Jadi, pada PT Gudang Garam mampu menghasilkan 1,46 kali penjualan, dan pada PT Sampurna Agro hanya mampu menghasilkan 0,35 kali penjualan. Yang keempat, menganalisa laporan keuangan menggunakan Net Profit Margin atau NPM, yaitu rasio mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Rumus yang digunakan yaitu NPM sama dengan Net Income dibagi Sales. Analisa yang diberikan pada PT Gudang Garam diperoleh 7.647.000 dibagi 114.477.000 diperoleh 0,668 dan dipresentasikan menjadi 6,68%. Dan pada PT Sampurna Agro Tbk diperoleh 692.000 dibagi 3.502.000 diperoleh 0,197 dan dipresentasikan menjadi 19,76%. Yang artinya keduanya memiliki stabilitas perusahaan yang sama-sama baik karena presentase yang dihasilkan juga melebihi 5%. Dengan begitu, kepercayaan investor untuk menanamkan modal kali ini jatuh pada PT Sampurna Agro Tbk. Yang kelima, menganalisa laporan keuangan menggunakan Return on Asset atau ROA, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rumus yang digunakan yaitu ROA sama dengan Net Income dibagi total aset. Perlu digarisbawahi bahwa semua laporan keuangan yang tertulis dalam bentuk jutaan rupiah. Dan analisanya sebagai berikut. Pada PT Gudang Garam diperoleh 7.647.000 dibagi 78.191.000 dengan hasil 0,097 dan dipresentasikan menjadi 9,78%. Dan pada PT Sampurna Agro Tbk diperoleh 692.000 dibagi 9.744.000 diperoleh hasil 0,071 dan dipresentasikan menjadi 7,10%. Yang artinya keduanya memiliki efektivitas perusahaan yang sama-sama baik karena presentase yang dihasilkan juga di atas 5%. Dengan begitu, investor akan memilih Gudang Garam karena nilai presentase lebih tinggi. Yang keenam, menganalisa laporan keuangan menggunakan Gross Profit Margin atau GPM, yaitu mengukur laba kotor per penjualan. Dengan rumus GPM sama dengan Gross Profit dibagi Revenue. Analisa yang diperoleh PT Gudang Garam Tbk yaitu 17.388.000 dibagi 114.477.000 dan diperoleh hasil 0,151 dan dipresentasikan menjadi 15,19%. Dan pada PT Sampurna Agro Tbk diperoleh 883.000 dibagi 3.502.000 diperoleh 0,252 dan dipresentasikan menjadi 25,24%. Yang artinya margin laba kotor PT Gudang Garam memperoleh 15,19% dan PT Sampurna Agro sebesar 25,24%. Namun, PT Sampurna lebih unggul dalam menjalankan produksinya secara efisien dan keadaan operasi perusahaan baik. Ketujuh, menganalisa laporan keuangan menggunakan Return on Equity atau ROE, yaitu mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Rumus yang digunakan yaitu ROE sama dengan Net Income dibagi Total Common Equity. Analisa yang diperoleh oleh PT Gudang Garam yaitu 7.647.000 dibagi 58.522.000 diperoleh hasil 0,13 dan dipresentasikan menjadi 13,07%.
Dan pada PT Sampurna Agro Tbk diperoleh 191.000 dibagi 3.796.000 diperoleh hasil 0,050 dan dipresentasikan menjadi 5,05%. Yang artinya dengan begitu investor akan tertarik pada gudang garam karena gudang garam lebih besar presentasinya dibandingkan PT Sampurna Agro Tbk. Dan yang terakhir, menganalisa laporan keuangan menggunakan fixed asset turnover, yaitu mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Dan rumus yang digunakan yaitu fixed asset turnover sama dengan sales dibagi net fixed asset. Dan sebelum itu perlu digarisbawahi bahwa semua laporan keuangan yang tertulis dalam bentuk jutaan rupiah. Dan analisa yang diperoleh PT Gudang Garam yaitu 114.477.000 dibagi 27.678.000 diperoleh hasil 4,13. Dan pada PT Sampurna Agro diperoleh 1,74. Dengan begitu, investor akan lebih tertarik pada PT Gudang Garam karena memiliki nilai yang lebih tinggi dan dipengaruhi oleh penjualan yang meningkat. Gak kerasa ya, kita udah menyelesaikan analisa laporan keuangan tahun 2020 PT Gudang Garam Tbk dan PT Sampurna Agro Tbk. Jika dilihat dari analisa laporan keuangan tadi, aku pribadi memilih PT Gudang Garam untuk dijadikan tempat investasi. Nah, kira-kira kalau kalian jadi investor, bakal investasi di perusahaan mana sih? Komen di bawah ya. Dan sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.